Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Baik, coba cek kanan kirinya apakah ada sampah. Tidak. Tidak ada bekas baby tadi. Bersih ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran tentunya Ibu mau mengajak kalian untuk berdoa dulu. Tolong Putri pimpin kita dalam doa. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, coba Ibu mau cek kehadiran dulu, lihat kanan kirinya apakah hari ini hadir semua. Hadir, Bu. Hadir ya, berarti tetap sehat dan semoga seterusnya juga akan selalu hadir. Nah, hari ini tentunya sebelum mulai pembelajaran Ibu mau mengajak kalian menyanyikan lagu nasional dulu. Kalian tahu lagu Bangun Pemuda Pemudi? Tahu ya? Yuk, kita berdiri dulu, kita nyanyikan bersama-sama. Tepuk tangannya. Bangun pemuda Indonesia, tangan baju musik singkat untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mulai menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke anak-anak, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ibu mengharapkan supaya kalian mampu membangun rasa nasionalisme kalian melalui lagu yang telah kita nyanyikan barusan. Oke, selanjutnya Ibu mau menanyakan dulu, kira-kira siapa yang masih ingat materi pembelajaran pada minggu sebelumnya? Aku Oke, karena Regina angkat tangan, boleh Regina? Cahaya, Bu. Benar ya, kita belajar tentang cahaya. Cahaya itu ada sifat-sifatnya yang telah Ibu jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang topik C, yaitu bunyi dan sifatnya. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami apa itu bunyi, lalu kalian dapat menceritakan penerapan dari sifat-sifat bunyi di kehidupan sehari-hari, dan terakhir adalah kalian mampu mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia itu bekerja. Oke, model pembelajaran yang akan Ibu terapkan pada hari ini adalah model discovery learning atau model menemukan sesuatu dengan tahapan pertama ada tahapan stimulasi atau pemberian rangsangan, lalu ada tahapan identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian dan menarik kesimpulan atau generalisasi. Sedangkan metode pembelajaran kita adalah ada metode ceramah, inquiry, metode tanya jawab dan diskusi. Paham? Paham, Ibu. Anak-anak, tahukah kamu bahwa astronot itu tidak bisa berteriak ketika dia berada di luar angkasa? Kok bisa ya? Ada yang tahu? Kedap suara. Kedap suara boleh. Ada yang tahu lagi? Gaya gravitasinya. Gaya gravitasi boleh. Tentunya ini akan selalu menjadi pertanyaan buat kita meskipun kita tidak pernah ke bulan, keluar angkasa, tetapi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita berada di luar angkasa itu kita tidak bisa berbicara loh, kita tidak bisa mendengar, tidak bisa berteriak karena tentunya ruangan di
luar angkasa itu berbeda dengan ketika kita di Bumi. bumi. Mungkin beberapa pernyataan yang telah kalian sebutkan barusan itu bisa jadi benar, bisa jadi juga tidak, tapi ibu tidak akan secara gamblang mengatakan bahwa tidak. Tapi kita akan mempelajarinya pada pembelajaran hari ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, hari ini kita akan belajar tentang apa itu bunyi. Yuk kita simak bersama ya. Iya, Bu. Nah, sebelumnya ibu mau kalian membentuk kelompok dulu, karena pembelajaran hari ini tuh kita akan belajar secara berkelompok untuk memudahkan kita memahami apa itu bunyi. Boleh ya? Pertama itu ibu mau Teh Widya dan Neng Silvi akan membentuk kelompok, itu kelompok 1, lalu ada Putri, Regina, dan Feby menjadi kelompok 2. Yuk bisa ya kalau bentuk kelompoknya sekarang. Baik, Ibu. Berlingkaran, Ibu. Benar dari caranya. Berlingkaran. Ingat anak-anak, membentuk kelompok tidak boleh membelakangi guru, tidak boleh membelakangi guru. Oke, sudah bentuk kelompok? Sudah, Ibu. Nah, sedang kesepakatan kita pada minggu sebelumnya bahwa hari ini kita akan membawa yang namanya handphone, benar. Jadi pembelajaran kita akan lebih menyenangkan meskipun kita berada di dalam ruang kelas. Oke, boleh ibu minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk scan dari barcode yang telah ibu sediakan. Satu orang saja boleh nih. Aku, Bu. Regina, silakan. Untuk memahami apa itu bunyi, tentu kita harus mendengar apa itu bunyi gitu. Boleh dari yang pertama dulu. Nanti suaranya dibesarin ya. Ibu, kita mah udah sama video Boleh. dari jarak jauh. Boleh. Satu orang aja. Oke, kita dengarin bersama-sama. Kira-kira anak-anak dari suara ini kalian bisa mendengar suara apa? Jam. Suara jam ya. Berarti jam sedang Berputar. berputar, Berdetik. berdetak atau apapun itu. Itu termasuk ke dalam bunyi. Selanjutnya, boleh. Coba kalian bisa dengar apa? Telepon. Ini adalah satu hal yang umum kalian dengarkan di rumah ya? Iya, Bu. Benar. Oke, boleh. Baik, Egin, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, kita telah mendengarkan macam-macam bunyi tadi. Pertama ada jam, terus ada bunyi telepon, dan bunyi kendaraan. Benar sekali. Berarti kalian bisa tahu, oh itu adalah Bunyi. sesuatu hal yang tidak asing ternyata. Bahkan ketika ibu berbicara, ibu sudah mengeluarkan Bunyi. apa sih itu bunyi? Bunyi adalah segala sesuatu yang kita dengar oleh telinga, lalu dihasilkan oleh suatu benda yang bergetar, dan benda itu menghasilkan bunyi. Itu disebut sebagai sumber Bunyi. Sumber bunyi. Benar sekali. Oke. Untuk lebih memahami apa itu bunyi, ibu akan menunjukkan kepada kalian berbagai macam sifat-sifat dari bunyi. Kira-kira dari yang telah kalian dengarkan tadi, ada nggak yang tahu sifat-sifat bunyi? Sifat-sifat bunyi Bisa terdengar. bisa terdengar, Dipantulkan. dipantulkan, oke, Merambat. merambat. Benar ya? Dari apa yang telah kalian sampaikan, itu semua benar. Untuk lebih paham, tentu ibu akan menampilkan kepada kalian. Sifat-sifat bunyi pertama, merambat ke segala arah. Boleh Neng Silvi bacakan kepada kita? Hal inilah yang menyebabkan kita bisa mendengarkan bunyi walaupun tidak melihat langsung sumber bunyinya. Contohnya, media padat merupakan pengantar bunyi yang paling baik karena kerapatan partikel yang tersusun pada benda padat. Oke, merambat ke segala arah. Itu artinya bahwa bunyi memerlukan yang namanya media. Media bunyi itu ada 3. Ada padat, cair, dan gas atau udara. Benar sekali. Selanjutnya adalah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi yang dapat dipantulkan itu pernah lihat kelelawar? Pernah. Anak-anak, tentu kalau kelelawar itu merupakan hewan yang bisa terbang di malam hari. Kok bisa sih? Karena siang dia
siang dia tidur itu masuk akal, tetapi untuk lebih jelasnya adalah kelelawar itu merupakan sesuatu hewan yang mengeluarkan bunyi ternyata, tapi kita tidak bisa mendengar, hanya kelelawar dan sekawanan kelelawar tersebut. Itu diartikan sebagai bunyi dapat dipantulkan. Nah, bunyi yang mengenai suatu benda keras dan itu mampu terpantulkan kembali, itu bisa menghasilkan yang namanya gaung atau gema. Mungkin anak-anak masih penasaran gaung itu apa, gema itu apa, nanti akan kalian pelajari pada materi dan step-step selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Terakhir ada sifat bunyi, ada yaitu tinggi, rendah, dan intensitasnya, di mana suatu bunyi itu menghasilkan yang namanya frekuensi. Ya, frekuensi yang lebih tinggi itu akan menghasilkan nada yang lebih tinggi juga, dan yang lebih rendah akan menghasilkan nada yang lebih rendah. Anak-anak, kalian tahu gak kalau pendengaran manusia itu ternyata berada di tengah-tengah antara pendengaran yang tinggi dan pendengaran paling rendah. Paham ya? Pernah mendengar ya bahwa kita hanya bisa mendengar sesuatu hal yang seperti yang ibu berbicara kan bisa mendengar, tapi ketika gajah berbicara bisa mendengar gak? Enggak, mendengar tapi tidak paham maksudnya kan? Benar sekali. Nah, baik. Hari ini tentunya ibu telah membantu kalian secara berkelompok. Dalam kelompok ini kita akan mengerjakan sebuah LKPD untuk mengetahui dan mencari tahu berbagai macam-macam bunyi. Macam-macam bunyi itu sendiri ada yang namanya bunyi berdasarkan frekuensi bunyi, berdasarkan media rambatannya, sumber, dan sifatnya. Tentunya kalian pasti bertanya-tanya apa sih? Nah, untuk lebih mengetahui hal tersebut, tentu ibu telah menyediakan media pembelajaran atau yang disebut sebagai stasiun membaca. Apa? Stasiun membaca. Benar. Di stasiun membaca ini, ibu akan menjelaskan sedikit bahwa terdapat materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada sifat bunyi, macam-macam bunyi, terus contoh dalam keseharian bunyi itu seperti apa. Lalu ibu kita harus ngapain? Yang akan kita lakukan adalah secara berkelompok, bergiliran, maju ke depan, membaca, mencatat apa yang telah kalian temukan, dan hasilnya nanti akan kalian tulis di dalam LKPD ini. Ingat ya, apapun yang ada di LKPD ini, jawabannya ada di stasiun membaca. Jadi mohon untuk setiap anak-anak bawa bukunya, catat dengan baik-baik. Nanti ketika ibu memberikan LKPD, berarti kalian harus bisa menjawab LKPD tersebut dari apa yang telah kalian catat dan telah kalian baca. Nah, setelah ini tentunya kan ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Tentu tidak bisa langsung semua ke depan. Di sini ada barcode. Barcode apa ini ibu? Ini adalah barcode pembelajaran yang lain yang hampir sama dengan ini. Tapi ketika kalian tidak membuka ini, kalian tidak akan paham ini. Tapi ketika kalian membuka ini aja, kalian juga tidak akan paham ini. Jadi intinya apa? Nah, jadi intinya apa? Secara bergiliran, setiap kelompok ada yang akan berdiri secara di sini dulu. Beberapa menit kemudian akan ada yang mencari tahu di scan tersebut. Jadi sistem belajarnya kalian akan belajar secara mandiri dengan menemukan jawaban sendiri. Tetapi sebelum bagi LKPD, ibu akan memberikan waktu kepada kalian mencatat poin-poin penting. Oke, siap? Siap. Ibu akan memberikan waktu untuk belajar bersama ini tentu selama 20 menit ya. Jadi 10 menit untuk stasiun membaca dan 10 menit untuk membaca barcode yang telah ibu sediakan. Oke, baik, setiap kelompok. Tadi kelompok 1 boleh silakan berdiri ke depan dan mulai mencatat hasil apa yang akan kalian apa yang kalian cari tahu. Di sini tuh ada yang namanya setiap ada barcode. Kegunaan HP itu apa ibu? Untuk mendengarkan contoh-contoh dari bunyi yang akan kalian tahu gitu. Di sini tuh ada barcode, gemang, gaung. Penasaran dengan gemang, penasaran dengan bunyi gaung, itu ada barcode-nya. Tinggal dengarkan aja. Jadi nanti ketika ibu bertanya, kalian tidak akan merasa asing dengan setiap bunyi yang sedang kita pelajari. Paham? Paham. Boleh kita mulai? Boleh. Oke, silakan. Kelompok 2 boleh maju.
sudah paham materi yang kalian baca? Sudah, Ibu. Baca berulang-ulang ya. Iya, Bu. Ibu akan membagikan LKPD nih. LKPD ini akan Ibu bagikan dan kalian kerjakan bersama dengan teman kelompok. Nah, petunjuk LKPD-nya itu sudah ada di sini. Jadi kalian tinggal mengisi. Iya, Bu. Paham? Paham, Ibu. Apakah sudah? Sudah, Ibu. Oke, baik, Ibu akan meminta salah satu perwakilan kelompok untuk membacakan LKPD masing-masing. Tentunya ya, kelompok yang lain mendengarkan dan menanggapi apa yang telah teman kalian jawab. Silakan. Dari kelompok satu dulu boleh. Ya, kelompok satu dulu boleh berdua. Kelompok dua nanti ya. Iya, Bu. Apa kamu Oleh teman-teman yang lain, ayo kita dengarkan ya. Ya, Bu. Ibu yang dari sini pasangkan. Ya. Alat yang memanfaatkan pemantulan bunyi untuk mengukur kedalaman laut disebut sonar. Sonar. Oke, apakah benar? Sonar ya? Betul. Yang kalian bacain, yang telah kalian bacakan tadi, Sonar. apakah benar? Betul. Betul. Mereka mah jawab soneta, Ibu soneta. Udah kita nggak bilang Enggak. Oke. Dangdut soneta. Lanjut. Kembali kelompok satu, terima kasih banyak. Ibu boleh semuanya? Boleh semuanya, silakan. Rombongan. Iya. Kita mah kompak. Apaan tuh? Kompak. Apaan tuh? Kelompok paling keren. Ini Oke. jawaban. Tuh teman kelompok juga malu. Dari kelompok satu boleh dibacakan. Kelompok dua, maaf ya. Dari kelompok dua Gak boleh dianggap dibacakan. tuh. Berisik. Aku mau bacain. Bunyi tidak dapat merapat di ruang hampa karena jawabannya itu tidak ada udara. Kalau di Tidak ruang hampa. ada udara. Apakah betul? Betul. Betul ya. Selanjutnya. Untuk kelompok dua tepuk tangan. Oke anak-anak, Karena tuh pustakannya juga. oke ibu perhatikan kalian lemes banget ya. Iya. Mau istirahat. Mau istirahat apa ya? Kursa kurang semangat, Ibu. Ibu mau ngajak kalian dulu untuk ice breaking agar kalian tetap semangat dan konsentrasi sebelum kita melakukan demonstrasi sederhana. Apa ya? Oke, di sini ibu akan melakukan ice breaking di mana kalian harus fokus. Dengar, lakukan apa yang kalian lihat. Bukan dengar ya, bukan yang kalian dengar, tapi apa yang kalian lihat. Iya, betul. Jadi ketika ibu menyebutkan pegang tangan, otomatis kalian harus memegang tangan. Karena yang kalian lihat ibu sedang memegang tangan. Kalau ibu bilang pegang kepala, Pegang kepala. Oke, kita mulai ya, start. Ibu. Oke, anak-anak, tolong anak-anak semua lipat jari. Oke. Pegang mata. Ayo, lihat. Oke, tim media kurang fokus ya. Yuk, kita harus fokus lagi nih. Anak-anak pegang telinga. Pegang telinga. Pegang dagu. Dagu. Oke, luar biasa sekali fokusnya. Tepuk tangan dulu. Sekali lagi deh, kita tepuk semangat. Semangat. Oke, udah konsentrasi. Udah semangat. Kita akan melanjutkan
bagaimana seperti apa Ibu? Kita kan mencari tahu bunyi berdasarkan rambatannya tadi. Setelah kalian belajar membaca dan telah Ibu sampaikan juga, berdasarkan rambatannya bunyi terbagi menjadi 3. Pertama ada merambat melalui benda padat. Soalnya merambat melalui benda cair, dan terakhir merambat melalui gas atau udara. Oke. Pertama kita akan mendemonstrasikan melalui benda padat. Coba anak-anak, kalian masing-masing di meja ya? Enggak, Ibu di kursi. Punya meja, coba telinganya itu taruh di meja, tepuk-tepuk meja pakai pulpen kalian. Apa yang kalian rasakan? Ketok-ketok meja? Suaranya terdengar seperti apa? Tok, nyari ya. Coba sekarang tepuk. Jangan letak kepalanya, jangan ditaruh di meja. Apa yang kalian rasakan? Diketuk, berdetak juga. Tapi coba bandingin lagi sambil ini. Lebih kencang lah. Kepalanya ditaruh sama kepala diangkat. Lebih kencang lah kepalanya ditaruh. Lebih kencang ketika kepalanya ditaruh. Berarti kita bisa melihat bahwa itu perambatan bunyi melalui benda padat itu lebih kencang. Berarti ada perbedaan ya? Iya. Oke, paham. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan melalui udara atau gas. Gimana caranya? Sebenarnya hari ini tuh Ibu harusnya membawa speaker, tapi karena Ibu lupa, kita akan menggunakan HP kalian. Coba Ibu akan memerlukan sebuah bahan, yaitu HP atau ya dengan potongan kertas yang kecil. Kalian tahu? Tahu. Coba potongan kertas itu kalian letakkan di atas sebuah kertas. Taruh kertasnya seperti ini, potongan kertasnya dan kertasnya seperti ini. Masing-masing melakukan ya. Sudah Ibu. Oke, dari sini, dari depan Ibu akan praktekkan dan kalian juga ikut memperhatikan di tempat. Coba lihat, bergetar tidak? Bergetar ya. Ternyata bunyi bisa merambat melalui udara. Oke. Selanjutnya terakhir kita akan mendemonstrasikan melalui air. Tapi sebenarnya ini Ibu akan memberikan tugas di rumah saja ya. Ibu akan memberikan KPD di mana kalian harus mendemonstrasikan alat dan bahan bagaimana bunyi dapat merambat melalui benda cair. Kalian akan praktekkan di rumah. Tolong divideokan dan videonya dikirim di grup WhatsApp ke kelas. Paham? Paham Ibu. Oke. Anak-anak, tentunya pembelajaran hari ini materi yang Ibu sampaikan juga telah selesai. Sebelumnya Ibu mau mengajak kalian dulu untuk bermain games. Wow. Kok pada kurang semangat? Pada mau main games gak? Mau ya. Kita akan bertarung atau bertanding ya antara satu dengan yang lain. No, tidak kelompok. Coba kursinya dirapikan lagi. Ya, individu, yes. kursinya dirapikan lagi. Oke. Ibu mau share linknya di grup. Jadi kalian kerjakan di situ ya. Ingat isi nama masing-masing, nama asli biar Ibu tahu siapa aja yang Ibu grup mana Ibu? ya. Oke. Ibu akan perhatikan di depan. Boleh. Baby cantik. Oh my god. Speechless. Wow, siapa nih? Wow, Tevidia. Good job. Lanjut. Siapa lagi nih? Malu doang.
ternyata yang menangnya adalah Regina. Tepuk tangan dulu buat Regina. Soalnya baru ke Widya dan Neng Silvi. Itu luar biasa sekali. Ibu berharap semoga latihan soalnya kan selalu kalian pelajari di rumah. Kalian harus terus belajar. Dan ibu tadi sudah berikan barcode di mana kalian juga masing-masing sudah scan. Dan itu harus dibaca ya. Iya. Minggu depan kita akan mengulas kembali agar kalian lebih paham lagi supaya materi hari ini itu tidak terulang seperti sekarang lagi, oke? Iya. Ibu. Nah, anak-anak cukup sekian pembelajaran kita. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Kira-kira ada nggak yang susah? Ada kuis. Oh iya, kuisnya Yang susah ya. Tapi kira-kira pas mendemonstrasikan, apakah tadi mudah dipahami? Mudah. Mudah ya. Berarti kalau sudah paham, boleh ibu mau minta tolong satu orang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ibu tunjuk ya. Boleh. Boleh Teh Widya. Silakan. Hari ini kita mempelajari tentang bunyi. Bunyi bisa merambat melalui berbagai macam media. Ada dari zat padat, zat cair, dan juga udara. Kemudian ada bunyi yang bisa didengar manusia, ada juga bunyi yang tidak bisa didengar manusia, contohnya yang hanya bisa oleh gajah dan lumba-lumba. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Teh Widya. Benar ya anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang berbagai macam bunyi, baik dari sifatnya maupun dari sumbernya. Dan tentunya ibu berharap akan terus kalian ulas, buka-buka bukunya, pahami lagi, dan jangan berhenti untuk terus belajar. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan doa. Tolong Putri pimpin kita dalam doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum